Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hidupku ini hanya anugerah-Mu. Jangan pernah berhenti melimpahi aku dengan kebaikan, kasih dan rahmat-Mu, ya Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
jemaat Tuhan yang kekasih, selamat bertemu, mengaminkan kebaikan Tuhan, kuasa kasih dan setia Tuhan yang memungkinkan kita tetap ada, tetap eksis, meski kita jujur mengakui kita ada dalam situasi dan kondisi yang masih tetap menantang karena pandemi COVID-19. Kita berjumpa dalam roh dan kebenaran untuk mewujudkan persekutuan yang lebih bermakna karena pertautan kasih dalam roh dan kebenaran, meskipun secara fisik, secara jasmani kita lebih banyak berjarak, bahkan terpisah satu sama lain. Tapi firman Tuhan menegaskan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari persekutuan berdasarkan kasih Yesus Kristus. Karena itu, mari kita bulatkan hati kita persiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Allah melalui ibadah rumah tangga pada saat ini. Kita persiapkan itu dan jemaat diundang berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Panggilan ini kita sambut dengan menyanyi dari PK GKST nomor 65 bait pertama dan ketiga. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat menyambut dengan menyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilahkan duduk. Umat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan, menghayati kebenaran Tuhan. Sebab itu mari secara khusus kita membiarkan Tuhan menguduskan hati kita dan memberi kepada kita kesanggupan untuk menerima firman-Nya dan kebenaran-Nya. Kita berdoa. Tuhan, umat-Mu semua, dalam penghayatan tentang kebaikan-kebaikan-Mu yang sungguh terbukti di sepanjang hidup ini, membuat umat-Mu memiliki kegemaran, kesukaan untuk selalu merenungkan firman-Mu. Sebab kenyataan hidup pada akhir-akhir ini semakin membuktikan bagi umat-Mu semua, sungguh firman-Mu adalah dasar, pedoman dan suluh untuk menjalani dan memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus membimbing kami untuk siap merenungkan firman-Mu, menerimanya dengan sukacita, dan berkomitmen untuk mewujudkannya dalam hidup hari demi hari. Berbicaralah kepada umat-Mu, ya Tuhan. Umat-Mu yang ada mau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Demikian. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah,
dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah jemaat yang kekasih bahagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, saya membimbing kita dalam tema renungan, bersediakah seperti Yesus? Bersediakah saya, bersediakah setiap kita seperti Yesus? Umat Tuhan, sepintas lalu, sekilas pintas perikop ini seakan-akan berbicara tentang perzinahan. Juga seakan-akan berbicara tentang keberpihakan kepada kaum lemah. Alur cerita pada perikop ini sesungguhnya hendak menggugat atau menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Perempuan berzina yang dikaitkan dengan penegakan hukum Taurat hanyalah cara yang dipakai oleh ahli agama Yahudi untuk menjebak Yesus. Jika Yesus mengizinkan orang untuk melempari perempuan itu dengan batu, berarti Yesus taat kepada hukum Musa dan menolak hukum Romawi. Selanjutnya Yesus akan dituntut menurut hukum Romawi karena yang berhak menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang adalah pemerintah Romawi. Jika Yesus membebaskan wanita itu, maka Yesus dengan jelas dan tegas menolak hukum Taurat yang sangat dihormati orang Yahudi. Dengan begitu, Yesus bisa dituntut secara hukum agama Yahudi. Jadi kasus perzinahan di sini hanyalah alat jebakan dan kelicikan. Mari kita mendalami sikap
dan tanggapan Yesus atas jebakan ini. Pertama, Yesus membungkuk dan menuliskan sesuatu dengan jarinya di tanah. Terlalu sulit untuk mendalami makna perilaku Yesus ini, dan saya tidak mau membawa kita untuk pemahaman ke arah itu. Intinya saja bahwa debu menyimbolkan dunia orang mati, dan tulisan Yesus menunjuk kepada jalan keselamatan. Jadi Yesus hendak menegaskan kepada perempuan itu, bahkan kepada semua orang, bahwa perempuan itu sedang berada dalam ancaman hukum Taurat, tetapi Yesus adalah pintu untuk mendapatkan keselamatan. Dua, karena orang banyak terus mendesak dia, maka Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pernyataan Yesus ini menyadarkan semua orang di situ bahwa mereka pun sesungguhnya adalah orang berdosa. Jebakan licik diubahkan oleh Yesus menjadi pengajaran dan penyadaran diri. Tiga, setelah semua orang pergi meninggalkan Yesus dan hanya perempuan itu yang tinggal, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jemaat Tuhan yang kekasih, perkataan Yesus kepada perempuan ini menegaskan bahwa dia adalah Mesias yang memiliki kuasa untuk menghakimi atau menghukum dan mengampuni. Jadi keseluruhan perikop ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang adil, Mesias yang penuh kasih, Mesias yang berkuasa untuk menghukum kesalahan namun memilih untuk mengampuni. Mesias yang welas asih, memberikan kesempatan kedua kepada orang yang mau berbalik dari kejahatan kepada kebenaran. Beberapa pemaknaan firman ini bagi kehidupan kita, antara lain: satu, kita pasti sering mengalami jebakan hidup dan bisa membawa kita menanggung risiko yang berat. Mintalah perlindungan Allah dan selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus sebagai hikmat kehidupan. Dua, kita mesti selalu menyadari posisi keberdosaan kita. Sebagai pendosa yang mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah, hendaklah kita pun selalu bersedia menyatakan kasih dan pengampunan kepada semua orang. Tiga, Yesus adalah benar dan sungguh satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Percayakanlah seluruh hidup kepadanya, maka keselamatan dari Allah akan menjadi kenyataan dalam hidup kita secara total, dalam totalitas hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan yang kekasih,
sebagai respons kita terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan, respons kita terhadap firman Allah dan kebenarannya yang kita sudah renungkan, kita hendak menyatakan syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Sambil menyatakan persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung GKST nomor 97. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita hendak masuk dalam doa syukur, doa syafaat, dan doa persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk hidup dan segala sesuatu yang Engkau perkenan terjadi atas hidup ini. Kami belajar untuk memaknai hidup bukan saja dari perkara-perkara yang baik menurut pikiran kami. Mau belajar untuk memaknai hidup seperti janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup ini hanya ada panas atau hanya ada hujan. Hujan dan panas akan menjadi realitas hidup kami, tapi janji Tuhan tetap bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Karena itu kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami keyakinan dan pengharapan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan tidak akan membiarkan hidup yang Engkau anugerahkan. Terbukti kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Jika kami merenungkan perjalanan hidup yang sudah kami lewati, kami dapat menemukan betapa luar biasanya dan kami heran mengapa kami bisa melewati perkara-perkara yang begitu berat, begitu sulit. Tuhanlah yang ada di balik semuanya. Tuhanlah yang turut bekerja dalam segalanya untuk mendatangkan kebajikan bagi kami semua. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami terus kesadaran untuk meletakkan masa depan kami hanya kepada Tuhan. Dan tolonglah kami untuk bertumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan jauh lebih mengenal siapa kami ketimbang kami sendiri mengenal diri kami. Apalagi mengenal diri dan kehidupan orang lain. Berikan kepada kami keyakinan bahwa pada Tuhan sajalah masa depan kami. Masa depan kami menjadi pasti karena jaminan Tuhan, bukan karena kesanggupan kami merancangkan dan mereka-rekakan masa depan itu. Sebelum kami berpikir tentang masa depan kami, sesungguhnya Tuhan sudah ada di sana. Dan ketika kami memandang Tuhan ada di masa depan kami akan menjalani, memperjuangkan dan meraih masa depan itu dengan pasti. Berjalan bersama Tuhan yang menjadi kepastian bagi masa depan kami. Dengan begitu, persoalan-persoalan apapun yang kami alami, berkaitan dengan persoalan seputaran kehidupan rumah tangga, persoalan di seputaran kebutuhan hidup secara ekonomi, persoalan-persoalan berkaitan dengan sakit penyakit, persoalan-persoalan berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial, dan lain-lain. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami mau mengandalkan Tuhan supaya kami menang melewati semuanya. Dan perjalanan hidup kami selanjutnya sungguhlah perjalanan hidup yang penuh arti dan sangat bermakna. Perjalanan yang kami lakoni bersama dengan Tuhan. Kepadamulah kami serahkan dan pertaruhkan seluruh hidup ini. Kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga,
kehidupan jemaat, bahkan dalam kehidupan bersama semua orang. Di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kami aman, tentram, dan damai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan. Roh Kudus berkuasa memberi kepada kami kesanggupan untuk percaya penuh pada firman ini dan melakukannya sebagai wujud hormat kami kepada Tuhan, karena firman-Mu sungguh menjadi dasar, pedoman, dan terang dalam hidup ini. Apapun yang kami persembahkan, materi, talenta, pujian, dan muatan hati lainnya, terungkap atau tidak, kami serahkan sepenuhnya dalam ketulusan kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas semuanya. Dan kami bersuka cita dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami datang kepadamu, ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, karena kami adalah umat-Mu. Berserah sepenuh dengan keyakinan dan pengharapan yang sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu yang terbaik dan terindah atas kami sekalian. Amin. Jemaat, untuk pengutusan dan berkat Tuhan, jemaat berdiri. Kita arahkan hati dan membuka hati itu supaya Tuhan dapat mempercayakan kepada kita tanggung jawab dan memberikan kepada kita jaminan berkat. Untuk itu kita menyatakan hati kita kepada Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa ada satu sobat yang setia dalam hidup kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung GKST nomor 194. Nomor 194. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sobatku yang setia, tak pernah dia
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah umat Tuhan yang kekasih, umat Tuhan yang diberkati, ibadah yang kita nyatakan, puji syukur dan persembahan yang kita nyatakan kepada Tuhan, sekali lagi percayalah dengan sepenuh hati, tidak ada jeripayahmu yang sia-sia di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beraktivitas, melakoni hidup dan menikmatinya dalam kasih karunia Tuhan. Selamat berjumpa pada waktu yang Tuhan berkenan bagi kita untuk selanjutnya. Salam.